Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semua. Semoga kita masih dalam keadaan sehat walafiat dan masih tetap dalam perlindungannya. Oke, di mata kuliah sistem pembangkit listrik ini saya akan melanjutkan tentang penjelasan untuk perhitungan sistem pembangkit pada pembangkit listrik tenaga angin atau PLTB. B-nya itu Bayu ya, pembangkit listrik tenaga Bayu. Di sini saya menggunakan dua referensi. Nanti bagi teman-teman yang mau minta sumber referensi dari buku bisa dibahas di grup ya. Nanti saya share. Ya ukurannya lumayan besar. Ini ada dua buku untuk sistem pembangkit biar kalian nanti mempelajari teori-teori sistem pembangkit komplit dari biogas sampai ke nuklir. Nah, ini ada. Sekarang saya akan bahas tentang pembangkit listrik tenaga angin. Kita langsung aja ke persamaannya ya. Sebelumnya kita akan diarahkan untuk apa saja sih yang berhubungan dengan sistem pembangkit listrik tenaga angin ini. Sebenarnya banyak, cuman karena untuk level diploma ya cukup yang mudah-mudah saja. Salah satunya ya kita akan langsung ke perhitungan aspek energi dan kapasitas pembangkit dan desain teknis pembangkit. Sorry. Sebenarnya ini ada 7 aspek sih dalam proses evaluasi studi kelayakan. Ada lokasi, interkoneksi, pengukuran sumber daya angin, penilaian aspek energi dan kapasitas pembangkit, desain teknis pembangkit, analisis finansial, rencana konstruksi dan operasi pembangkit. Yang ketujuh, legalitas, lisensi, perizinan dan dampak lingkungan. Oke. Yang pernah kalian lakukan yaitu pengukuran sumber daya angin. Nah, waktu itu masih ingat kan? Saya membuat alat untuk menghitung berapa kecepatan angin yang ada di wilayah sekitar. Nah, kenapa harus tahu kecepatan anginnya? Karena kita akan manfaatkan apa? Energi angin itu sendiri untuk menggerakkan suatu blade. Nah, di dalam pedoman evaluasi studi kelayakan PLTB ini, kalian akan dihadapi dengan proses pelaksanaan pengukuran angin. Nanti dibaca. Di sini ada tahap awal. Biasanya dipasang 1 atau 2 mesh. Kemudian baru dipasang stasiun solder atau liter atau penambahan mesh yang lebih tinggi di tahun kedua. Artinya apa? Maksudnya gini. Kemarin kan pas saya membuat suatu alat ya, alat pengukur kecepatan angin yang terhubung langsung secara real time dan online ke suatu device. Nah, di situ saya baru memasang satu alat pada ketinggian 10 meter. Nah, nanti untuk pengukuran berikutnya itu kalau bisa ditambahkan lagi 2 alat pengukur kecepatan angin dengan ketinggian yang berbeda. Nah, nanti ada contoh studi kasusnya ya. Paham ya maksudnya ya? Nah, kalau bisa pemasangan mesh ini bisa sampai 5 sampai 7 unit. Nah, berarti paling banyak atau 10 sampai 12 unit. Nah, untuk apa sifatnya? Untuk menurunkan tingkat ketidakpastian. Nah, maka best practice biasanya masang 1 unit stasiun mesh untuk 5 sampai 7 unit turbin angin di kontur lahan yang kompleks dan berbukit. Dan untuk 10 sampai 12 unit turbin angin di kontur lahan yang datar dan tidak terlalu kompleks. Nah, jadi untuk satu mesh itu bisa untuk perbandingan 5 sampai 7 unit. Nah, untuk ketinggiannya berapa standarnya? Justru ada standar yang lebih sesuai dengan perhitungan teknis. Kemarin yang saya pasangkan 10 meter karena masih tahap latihan dan dengan alat sederhana. Nah, untuk standar ketinggiannya itu berapa? 80 hingga 120 meter. Tinggi banget Pak, ya tinggi. Nah, sedangkan jumlah tinggi kelas dan tipe model dari anemometer per mesh itu untuk paling enggak ada 3 anemometer pada 3 ketinggian yang berbeda. Misalnya pada ketinggian 40, 60, 80 meter. Dan setiap ketinggian itu dipasang 2 unit. Nah, jadi ada
6 anemometer yang digunakan. Kenapa harus ada 2 unit setiap ketinggian? Karena untuk perbandingan komparasi nilai anemometer yang satu dengan anemometer yang lain. Nah, panjang boom anemometer dipasang harusnya setidaknya 6 kali ukuran dari diameter tiang pol. Nah, nanti di sini dibaca di pedomannya yang versi bahasa Indonesia aja ya. Nah, sampai perhitungan tipe kecepatan angin, maka hasilnya apa? Jika pengukuran potensi angin di lokasi calon PLTP tidak dilakukan atau dilakukan dengan tinggi matmas yang rendah, yaitu kurang dari 2/3 dari ketinggian hub PLTP yang diusulkan. Jadi umpamanya mau membuat PLTP dengan ketinggian 30 meter ya paling enggak jangan lebih rendah dari 20 meter untuk pemasangan anemometernya. Atau kurang dari 1 tahun penuh. Jadi ya kalau bisa pengambilan data itu 1 tahun penuh, syukur 2 tahun. Maka proyek diusahakan dinyatakan tidak layak. Jadi kalau kamu ambil datanya cuma 1 tahun tok ya dengan ketinggiannya tidak sampai 2/3 ya itu datanya ditolak, Mas. Nah, habis itu analisa data angin. Nah, ketersediaan data persentase waktu atas ketersediaan data selama durasi waktu pengukuran angin. Nah, ketersediaan data angin di atas 98% dianggap sebagai pengukuran angin dengan data berkualitas tinggi. Sedangkan jika persentase ketersediaan data angin kurang dari 90%, maka data angin tidak akan dapat digunakan. Nah, berapa kecepatan angin rata-rata tahunan? Secara umum, kecepatan angin rata-rata tahunan lebih dari 6 meter per sekon pada ketinggian hub, maka dianggap sebagai kecepatan angin minimum. Ingat loh ya, minimum. Kecepatan angin yang paling kecil yang diperlukan untuk proyek angin yang layak secara ekonomi, khususnya untuk referensi harga tarif listrik yang berlaku di Indonesia. Penentuan tarif dan WACC dari satu proyek PLTP merupakan hal yang sangat spesifik dan tergantung dari lokasi PLTP tersebut. Misalnya nih, kecepatan angin yang lebih rendah akan dapat diterima untuk lokasi di wilayah timur Indonesia yang saat ini cenderung memiliki biaya produksi listrik yang tinggi. Berikutnya ada plot rata-rata kecepatan angin bulanan dalam meter per sekon. Terus beberapa aspek lain dari data kecepatan angin seperti hembusan atau tiupan angin, turbulensi, dan parameter distribusi Watt-Pool. Nah, nanti kalian kalau melanjutkan kuliah di S1 atau S2 nanti bisa menghitung kecepatan angin dengan distribusi Watt-Pool. Nah, mencari kecepatan angin itu bukan dijumlah terus dibagi jumlah N rata-rata, bukan, tapi pakai distribusi Watt-Pool. Nah, karena ini levelnya diploma tidak akan saya ajari. Nah, ada Ross plot dari kecepatan dan arah angin, plot alur frekuensi bulanan dari kecepatan angin, rata-rata bulanan dari shear factor untuk memperkirakan atau ekstrapolasi kecepatan angin. Terus ada kepadatan ya, densitas udara. Terus korelasi antar pengukuran dilakukan di lokasi yang berbeda, jadi dipencar, jangan satu titik. Terakhir koreksi jangka panjang. Nah, ini ada pemetaan sumber daya angin. Jadi pengukuran dilakukan di atas berada di beberapa lokasi, artinya dipencar. Pemetaan sumber daya angin atau wind resource mapping, pemetaan sumber daya angin adalah latihan ekstrapolasi spasial kecepatan angin dan kecepatan energi angin untuk seluruh area PLTP. Biasanya di mana luas area yang dibutuhkan? Di grid 50 kali 50 meter. Pak, di Cilacap ada Pak yang potensial? Ada. Di pesisir pantai selatan Cilacap itu bisa tuh dijadikan PLTP. Atau mungkin di daerah perbukitan. Saya kurang tahu karena saya belum pernah main ke sana. Nah, untuk perhitungan energinya masuk ke persamaan-persamaannya. Karena angin itu termasuk energi kinetik, energi yang bergerak, maka perlu persamaan-persamaan yang berhubungan dengan energi kinetik. Nah, di sini terlihat ya. Energi angin adalah energi kinetik. Energi kinetiknya permainnya gerak-gerak, di mana ada EK sama dengan setengah MV kuadrat. Terus dikembangkan lagi pada kincir angin, kecepatan blade angin. Untuk persamaannya adalah setengah kali Q kali A kali V pangkat 3. P adalah power tenaga, Q kerapatan udara atau densitas.
A luas permukaan kincir, berarti kalau luas permukaan rumusnya apa? Pi R kuadrat atau 1/4 pi D kuadrat. V nya kecepatan angin. Nah, pangkat 3 jangan lupa ya. Di beberapa referensi lain ada yang menggunakan persamaan power density atau daya dari kerapatan angin, di mana persamaannya adalah 0,6, dilihat, dikali K dikali rho dikali V pangkat 3. Tadi di sini nilai K-nya berapa? Ingat kan? K kali rho. K itu apa? Energi pattern vector. Ada nilai-nilai faktor dari suatu tipe blade dan dikali density kerapatan atau sama aja 0,6 dikali pi B kuadrat. Pi B itu apa? Di sini B itu panjang blade, berarti berhubungan dengan apa? Jari atau diameter dari blade kali V pangkat 3. Nah, sama persamaannya tadi. Pak, ada yang menggunakan 0,5 dan 0,6, bedanya apa? Nah, itu tergantung apa? Tergantung nilai koefisien faktornya. Bahkan ada yang menggunakan persamaan tadi, sama aja dengan yang pertama, setengah kali V kuadrat. Nah, ini pengembangannya. Ini nggak usah bingung lihat persamaannya, ini sebenarnya sama aja. Tadi P total adalah setengah MV kuadrat. Nah, sama aja, persamaannya sama aja. Ini cuma pengembangan persamaan. Nanti kalian dilihat sendiri di referensi ya. Ini saya share. Lanjut aja ini. Untuk pengembangannya, untuk potensi konversinya dari angin ke listrik, dari turbin yang bergerak itu dimasukkan ada P sama dengan setengah kali Q kali A kali CP tadi koefisien kinerja kali V pangkat 3 kali NG itu apa? Efisiensi generator, dan NB efisiensi untuk bearing atau gearbox. Nah, ini ada nilai-nilainya bisa dilihat. Terus untuk nilai kerapatan udara itu berapa, Pak? Ada yang mengatakan 1,225 kg per meter kubik pada permukaan laut. Ada lagi teori yang berbeda yang mengatakan nilai daripada densitas atau kerapatannya. Kerapatan itu ada yang menggunakan nilai ini sejarahnya 1,26. Di sini ada yang berbeda, bentar. Untuk salah satu posisi tertentu itu nilai densitas bisa mencapai 1,33 kalau nggak salah. Nah, 1,33. Nah, jadi Pak, kita pakai yang mana? Ya, kamu mau referensi dari mana dulu, tergantung referensinya kamu. Nah, Pak, 1,226 itu dapatnya dari mana? Ini ada sejarahnya nih. Densitas rho sama dengan P per R kali T, dimana P itu apa? Tekanan pada suhu 15 derajat Celcius keadaan normal. Nah, R itu apa? Konstanta gas, nilainya 287 Joule per kilogram Kelvin. Sedangkan 1 atmosfer itu setara dengan 1,01325 kali 10⁴ Pascal. Dulu kalau SMA itu terkenalnya 1 atmosfer sama dengan 10⁵ Pascal. Nah, ini sejarahnya. Density adalah kerapatan angin atau nilai massa jenis udara. Rho per R kali T, ini sejarahnya nih. Kenapa nilainya 1,226? Nah, bisa dilihat ya. Nah, suhunya pada 15 derajat Celcius. Nah, kita latihan ngitung nih. Contoh ngitung aja langsung ya, kasus. Jika ada kecepatan angin, didapatkan data 10 meter per sekon dengan standarnya pada keadaan standar, tekanan standar 1 atmosfer pada suhu 16 derajat Celcius. Hitung berapa sih power density atau tadi massa jenis kerapatannya dari angin, terus maksimum
power density, kira-kira berapa daya yang mungkin obtainable itu mampu digunakan. Terus yang ketiga, reasonably obtainable power density. Kira-kira berapa sih kemampuan kelayakan yang kira-kira sesuai dengan reasonable. Nah, jadi enggak, kalau potensial itu lebay itu apa? Lebih dilebihkan. Namanya juga potensial. Tapi setelah itu kita harus reasonable. Kira-kira masuk akal itu berapa nilainya? Nah, yang keempat, nilai total powernya dalam kilowatt jika diproduksi turbin angin yang berdiameter 110 meter. Dan yang kelima terakhir, berapa sih torque? Torque itu apa? Gaya kelilangan torque. Nah, nanti cari sendiri ya. Torque, nilai gaya kelilangan. Kalau yang saya pelajari itu torque itu gaya dorong ya. Jadi kan angin dorong blade, kan membentuk siku-siku itu mas. Angin datang ada blade, nah itu namanya torque. Nah, makanya persamaannya torque adalah gaya kelilangan. Dan axial thrust nilai gaya yang beroperasi pada kecepatan 40 rad per menit dan maksimum efisiensi. Masukkan persamaannya nih. Pertama cari densitas, ketemu 1,226. Terus yang kedua cari persamaan tadi potensinya. P total per A. Masukin aja P sama dengan setengah rho kali V. Nah, susah persamaan tadi ada rho dikali V kecepatan partikel. Nah, terus apa lagi Pak? Cari reasonable, kira-kira yang masuk akal itu berapa. Dimasukkan 8/27. Nah, nanti Pak kok angkanya 8/27, persamaannya kalian bisa lihat di sini nih. Sini ya, ada sejarah. Nah, ini ada sejarah persamaan kenapa sampai 8/27. Artinya apa? Efisiensi turbin angin itu tidak lebih dari 60% nilainya. Nah, jadi yang masuk akal itu tidak lebih dari 60%. Contohnya apa? Kalau kalian ngitung potensi angin di suatu daerah, oplak dihitung, ketemu hasilnya berapa, ternyata potensinya dihasilkan sebesar 100 megawatt. Nah, 100 megawatt berarti yang reasonable yang masuk akal ya kira-kira yang nggak ada 60%. Ya paling ya itu yang bisa tertangkap ya 59 megawatt atau 58 megawatt atau di bawahnya. Terus perhitungan efisiensi. Nah, tadi yang ketiga efisiensinya yang reasonable, masukin angka, ketemu 363 watt per meter persegi, masukin. Jika efisiensinya 40%, efisiensi semuanya dari generator, blade-nya, materialnya 40%, ya dikalikan aja nah. 613 dari total potensi dikali efisiensi, ketemunya malah 245 watt meter persegi. Yang keempat, potensi daya yang bisa dihasilkan. Masukin persamaan P sama dengan 0,245 dikali 1/4 pi D kuadrat. Nah, sama dengan berapa? 0,245 watt ini ya. 245 itu diubah menjadi kilowatt kan menjadi 0,245 dikalikan luas area swab 1/4 pi D kuadrat. Nah, tadi jari-jarinya berapa? 120 meter. Ketemunya potensinya 2770 kilowatt. Masukin lagi, menghitung apa ini? Gaya torque. Nah, persamaannya T max. T itu gaya 2/27 kali rho kali D kali V pangkat 3 per N. Masukin aja angkanya. Plak, ketemu T-nya 16,347 Newton atau Vmax sama dengan pi per 9 kali rho D kuadrat V kuadrat sama dengan ketemunya berapa? 616 Newton. Jadi gaya dorongnya itu gaya dorong untuk apa? Untuk menggerakkan blade paling enggak sekitar 616 Newton atau untuk Tmax nya 16 Newton. Nah, itu nilai tegangannya. Begitulah cara perhitungan untuk kasus pemeriksaan tenaga angin. Kalau mau minta bukunya nanti bisa dibahas di grup. Nah, barangkali mau mengembangkan diri untuk mempelajari ilmu angin.
Jadi ini bisa baca waktu itu udah pernah ya, mekanisme turbin angin seperti apa, terus jenis-jenis turbin angin ya. Saya rasa cukup. Mohon maaf kalau ada salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.